Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembahasan yang keenam, ta'riful ibadah. Pembahasan yang ketujuh, ta'rif at-tauhid, definisi tauhid. Ini dua hal ya, dua definisi. Penulis berkata, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu hanya untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa sebuah ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Ya. Sekarang setelah kita pahami ayat, tujuan kita dicipta untuk apa? Beribadah. Ya. Nah, sekarang beliau terangkan apa itu ibadah. Beliau jelaskan bahwa ibadah tidak dianggap sebagai ibadah kecuali bersama dengan apa? Bersama dengan tauhid. Ibadah tidak dianggap sebagai ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Iya. Jadi ibadah itu kita definisikan kan ibadah. Ibadah itu punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna apa? Ada makna khusus. Iya. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umumnya ibadah itu adalah imtithal khitab syara'. Ya, bil hubbi al-muqtarin bil hubbi wal khudu'. Itu makna umumnya. Imtithal khitab syara' al-muqtarin bil hubbi wal khudu'. Adalah dia melaksanakan perintah syariat. Perintah syariat dibarengi dengan kecintaan dan ketundukan. Iya. Ini salah satu definisi ya dari definisi ibadah dengan makna umum. Iya. Ada juga definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti kita akan kaji nanti di Thalatsatul Ushul. Tapi ibadah itu ada yang makna umum. Perintah syariat dilaksanakan dengan kecintaan, pengagungan, ketundukan. Itu ibadah namanya. Nah, ibadah itu banyak pembahasannya. Iya. Nah, ini makna umum untuk ibadah. Dan ibadah kadang digunakan dengan makna khusus. Ibadah bermakna tauhid. Ibadah bermakna apa? Bermakna tauhid. Ya. Dan penulis di sini itu menjelaskan bahwa ibadah itu tidak dianggap ibadah kecuali bersama apa? Bersama tauhid. Baik. Nah, ini dasar yang harus dipahami. Bahwa kalau seorang ingin berada di atas hakikat penciptanya di atas muka bumi, dikatakan sebagai orang yang beribadah kepada Allah, ibadah itu tidak dianggap ibadah kecuali dengan apa? Dengan tauhid. Ya, tauhid itu sendiri apa definisinya? Ini pembahasan yang ketujuh. Ya. Tauhid itu juga punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Iya. Ada makna umum dan ada makna khusus. Karena itu penulis di sini beliau kelihatannya memasukkan tauhid ke dalam makna apa? Makna khusus. Padahal tauhid ada makna umum. Ya, tauhid dengan makna umum itu artinya ifradullahi bihaqqihi. Mengesahkan Allah pada setiap haknya. Pada setiap haknya. Iya. Hak Allah itu yang khusus baginya itu semuanya diesahkan padanya. Diesahkan padanya. Pada semua hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mencakup seluruh jenis tauhid dalamnya. Dan tauhid dengan makna yang kedua adalah ifradullahi bil ibadah. Ini makna khusus. Mengesahkan Allah dalam apa? Ibadah. Ini definisi untuk tauhid uluhiyah. Tapi kadang tauhid itu didefinisikan dengan definisi tauhid uluhiyah. Iya. Ini kaidah-kaidah semua ya dalam definisi tauhid. Diperhatikan baik-baik. Jadi tauhid ada berapa makna tadi? Ada dua. Ada umum dan khusus. Ya umum itu ifradullahi bihaqqihi.
Mengesahkan Allah pada setiap haknya. Kalau makna khusus, ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Iya. Dalam ibadah. Baik, saya uraikan dulu mana hak Allah itu. Hak Allah itu ada dua. Ada hak terkait dengan ma'rifah dan isbat. Ada hak terkait dengan iradah dan at-talab. Iya, ada hak Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kewajiban kita mengenal Allah di situ dan menetapkan apa yang merupakan hak Allah di situ. Itu satu hak. Ada hak yang kedua, ada hak Allah terkait dengan kehendak dan yang kita cari. Kehendak dan yang kita cari. Iya. Dalam ma'rifah, dalam pengetahuan, di hak yang pertama, ma'rifah dan isbat tadi, ma'rifah, ada hak Allah dalam pengenalan. Kita mengenal bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala urusan. Ada hak dalam isbat, penetapan. Ya. Kita tetapkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Hak yang kedua terkait dengan iradah dan talab. Setiap maksud dan keinginan Allah punya hak di situ. Bahwa dia itu hanya beribadah, hanya meminta, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi dua jenis hak. Ya. Dari dua jenis hak ini, para ulama pun membagi tauhid itu di atas pembagian ini. Karena itu ada yang membagi tauhid menjadi dua. Ya. Tauhid ma'rifah wal itsbat dan tauhid al-iradah wa talab. Iya. Ada yang membagi tiga, ini yang populer ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah ini masuk di hak yang pertama, ma'rifah dan itsbat. Tauhid uluhiyah ini masuk di hak yang kedua, iradah dan talab. Tauhid asma wa sifat ini masuk di yang pertama, ma'rifah dan itsbat. Jadi pembagian-pembagian tauhid itu tidak bertentangan. Ya, maknanya semuanya sama. Ya, intinya, ruhnya kita harus pahami apa yang dimaksud dengan tauhid. Bahwa kita mengesahkan Allah pada apa? Pada haknya. Iya. Pada hal yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tauhid bukan di dalam ibadah saja. Ada tauhid dalam nama-nama dan sifat, ada tauhid dalam rububiyah. Sebagaimana syirik, syirik itu bukan di dalam ibadah saja. Ya, syirik bukan hanya berdoa kepada selain Allah, mendatangi kuburan, bukan hanya itu saja syirik. Bukan di dalam syirik ibadah saja. Ya, tapi kalau misalnya ada yang menamakan anaknya dengan nama Ar-Rahman, maka itu dia telah berbuat kesyirikan. Sebab nama Ar-Rahman itu nama khusus bagi Allah. Ya, tidak boleh ada makhluk yang bernama dengannya. Ya. Kalau dia beri nama anaknya dengan nama Allah, ini juga dia telah berbuat kesyirikan. Jelas ya, karena nama Allah itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak, ini apa? Syirikan atau bukan ini? Syirikan. Dari sisi mana? Ini dia persekutukan Allah pada zatnya. Jelas ya? Padahal Allah Subhanahu wa taala maha satu, maha sendiri. Ya. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan tauhid. Nah, penulis di sini rahimahullahu taala beliau bahasakan ibadah itu hanya bersama dengan tauhid. Ya, jadi bisa dipahami ya kemana arahannya.